Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mana anak sudah siap untuk belajar? Siap. Samping kiri kanan tidak ada yang tekan sore, pokoknya rapikan pakaian. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Yang akan dinilai hari ini adalah religius, nasionalisme, disiplin, dan kerjasama yang nanti dalam proses pembelajaran ke depan Ibu akan menilai. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Yosefa Nindiati Jessica Tania. Siapa lagi? Oscar Darminto dengan Indra Jelsari. Sakit atau apa mereka? Sakit. Oh ya, sakit ya. Pembelajaran hari ini adalah masih tentang barisan aritmetika. Masih ada yang sama, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikatornya adalah merumuskan suku N dari barisan aritmetika. Dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat merumuskan suku N dari barisan aritmetika dengan baik dan benar. Model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah model problem based learning atau PBL dengan pendekatan kontekstual. Kontekstual itu maksudnya masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda perhatikan di layar, Rizka merupakan anak yang rajin menabung. Pada hari pertama, Rizka menabung sebesar 3.000. Hari kedua, 5.000. Hari ketiga, 7.000. Begitu dan seterusnya. Setiap hari nominal yang dimasukkan Rizka ke dalam tabungan Rp2.000. Tentukan nominal yang dimasukkan ke dalam tabungan pada hari ke-7. Coba
Anak-anak, siapa yang tahu? Silakan berpikir. Hari pertama 3.000, hari kedua 5.000, ketiga 7.000, dan seterusnya. Penambahan setiap hari itu 2.000. Kalau begitu hari ke-7 berapa? Coba sama yang kau jawab. Ya. 15.000. 15.000. Coba yang lain. Benar atau salah yang 15.000 tadi? Benar. Oh, benar. Karena pada hari pertama 3.000, hari kedua 7.000, hari ketiga pasti 9.000, keempat 11, kelima 13, keenam 15. Pertama 3.000, kedua 5.000, ketiga 7.000, keempat 9.000, kelima 11, keenam 13, ketujuh 15. Ya, benar. Oke. Tapi sebelumnya kali lalu Anda masih ingat ada soal di situ? Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Pada pelajaran kali lalu kan kita belajar tentang macam-macam pola bilangan. Ada bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain lagi. Sekarang ada soal di papan. Ada yang bisa jawab? 3, soal yang pertama 3, 5, 7, 9. Keempat, misalnya mau berapa itu keempat? Bedanya 2. Jadi 3 ke 5 2, 5 ke 7 2, 7 ke 9 2. Kalau begitu 9 berapa? 11. Terus yang kelima 13. Keenam 15. Berikut B 35, 30, 25. Berikut suku keempat 20. Kelima 15. Keenam 10. Nah, karena kita kan diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya pada pola bilangannya sudah ada yang diberikan itu. Baik. Hari ini kan kita mau belajar tentang barisan aritmetika. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kita lihat dulu garis besar pembelajaran problem based learning itu yang bagaimana. Itu langkah yang pertama adalah langkah atau fase. Fase yang pertama adalah siswa mengamati masalah kontekstual yang ibu sudah siapkan. Langkah yang berikut, siswa dibagikan dalam bentuk kelompok. Jadi nanti Anda duduk berkelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan kali lalu yang sudah dibentuk oleh ibu. Langkah yang ketiga adalah diskusi kelompok. Nah, di situ Anda akan mendiskusikan tentang masalah yang Anda amati nanti. Yang keempat, setelah selesai diskusi, Anda mempresentasikan di depan kelas. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, kita menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah kita presentasikan dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira itu garis besar pembelajaran problem based learning. Baik, kita mulai. Langkah yang pertama adalah Anda perhatikan di papan layar yang sudah ditampilkan. Perhatikan, ada pembelajaran prakarya mengajarkan praktik pembuatan produk berupa buket bunga.
Ada buket uang maupun buket makanan ringan yang kini sedang viral di kalangan masyarakat. Pada hari pertama, kelas ditargetkan mampu membuat 6 buket. Buket itu bunga hiasan yang seperti itu, bagus untuk kita jual. Hari kedua 9 buket. Ini target pencapaian. Hari ketiga 12 buket. Begitu dan seterusnya. Jadi setiap hari itu dia bertambah 3-3. Lalu di situ kita menghitung berapa buket yang harus diproduksi pada hari kelima. Nah, ini kalau kita berpikir sendiri, itu nanti kita agak lama kita menjawab. Memang bisa jawab, cuma lama, membutuhkan waktu lama. Ada baiknya kita untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab masalah seperti yang Anda perhatikan di papan tadi. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang sudah lewat, yang kali lalu yang sudah dibagikan, yang ibu sudah bagikan kali lalu. Sekarang Anda bentuk kelompok. Ayo semua kelompok, teman-teman. Teman-teman yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita hadir di sini. Saja. Nah, kita menempatkan kelompok. Lembar kerja yang ibu sudah siapkan di sini. LKPD-nya sudah ada di kelompok masing-masing. Sekarang silakan Anda kerja, tapi sudah ada pembentukan kepengurusan di sini toh, untuk ketua kelompoknya, wakilnya, juru bicaranya, kan sudah seperti kali lalu sama. Jadi kalian selesaikan soal-soal yang ada di situ, ada masalah yang ditampilkan. Silakan Anda kerja. Yang dinilai di sini adalah keaktifan dalam kelompok, kedisiplinan. Silakan. Silakan kerja. Ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelompok. Nah, ya. Silakan kau baca sedikit itu. Ini ketuanya sama. Silakan. Sekretarisnya.
bagikan. Di sini yang ibu mau nilai dalam kelompok di sini, dalam kelompok adalah untuk masing-masing individu yang mau dinilai adalah berani mengemukakan pendapat. Berikut, berani menjawab pertanyaan. Yang ketiga, inisiatif. Artinya semua aktif untuk bekerja, aktif untuk menjawab pertanyaan itu. Semua mengambil bagian, semua anggota kelompok mengambil bagian untuk menjawab. Itu juga ibu akan nilai dalam diskusi. Oke, silakan. Nanti kalau tidak tahu tanya ibu ya. Silakan. Bagaimana? Sudah? Masih. Mau apa sekarang? Masalah? Oh, mau masuk masalah dua. Jadi masalah yang kedua itu peristiwa dari 2013.
Dengan nama kelompok nanti, saudara ibu.
Baiklah, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok bersiap-siap untuk mempresentasikan
hasil diskusinya ya. Ya. Kelompok mana yang mau presentasikan? Angkat tangan yang mau presentasikan hasilnya. Kelompok 1. Ya. Silakan maju. Sedangkan kelompok yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh teman kelompok 1. Kemudian Anda bisa bertanya kalau tidak paham, atau Anda menanggapi kalau memang jawabannya itu dirasa kurang ini atau belum jelas. Silakan ditanggapi. Ayo kelompok 1. Sekretarisnya 2 orang ya, boleh. Menuliskan jawaban Anda di papan supaya teman-teman Anda bisa perhatikan. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Karina. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Feli untuk menjelaskan kepada. Silakan. Soalnya tidak perlu langsung penyelesaian. Susunan ke-1. Empat sama dengan 3 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Susunan kedua. 7 sama dengan 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Susunan ketiga. 5 sama dengan 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. Dijawab sesuai dengan yang sudah ada di hasil kerja kelompok Anda. Susunan keempat. 7 sama dengan 3 13 sama dengan 3 kali 4 tambah 1 sama dengan 13. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, kelompok yang keempat mungkin ada menambahkan jawaban.
menambahkan jawaban. Coba perhatikan kalian punya jawaban yang ada di kelompok itu. Apa sesuai dengan yang bagaimana? Yang mau melengkapi? Baik, silakan kelompok 2 ingin melengkapi hasil kerja daripada kelompok pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melengkapi jawaban dari kelompok 1. Silakan kerja di papan. Langsung kerja saja di papan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah membawakan itu, kemudian dilengkapi oleh teman dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, masih ada yang perlu dilengkapi atau sudah pas dengan jawaban berapa? Oh, masih ada. Baik, kelompok keempat, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah telah diberikan. Saya akan menambahkan jawaban. Ya, silakan. Sudah, Yeni? Ya, kita beri tepuk tangan. Ini dari kelompok 4 sudah melengkapi jawaban dari temannya kelompok 1 yang sudah diperbaiki juga oleh kelompok 2. Amin. Bagus. Kelompok lain lagi apa masih bisa untuk mempresentasikan di papan? Kelompok lain masih ada waktu. Kelompok ketiga, silakan. Kelompok ketiga masih ada waktu, Silakan duduk. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Lutfi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan masalah nomor 2. Untuk itu saya akan mempersilakan kepada saudara Yustin untuk mempresentasikannya. Waktu dan kesempatan saya persilakan.
Perhatikan temanmu yang kerja di papan. Besar tabungan bulan ke-1 50.000 sama dengan 50.000 kali 1 sama dengan 50.000. Besar tabungan bulan kedua 100.000 sama dengan 50.000 kali 2 sama dengan 100.000. Besar tabungan bulan ketiga 150.000 sama dengan 50 kali 3 sama dengan 150.000. Besar tabungan bulan keempat 200.000 sama dengan 50.000 kali 4 sama dengan 200.000. Susunan KN adalah UN sama dengan 50.000 kali N. Jadi besarnya tabungan KN adalah UN sama dengan 50.000 N. Pada kesempatan ini saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bagaimana? Jika semuanya berserta, saya akan mengikuti presentasi ini. Sekian dan terima kasih.
1, kelompok 4 yang dilengkapi tadi oleh kelompok yang lain yang masih kurang. Jadi pada masalah pertama tentang susunan batang korek api, susunan yang pertama 4 sudah dikerjakan di papan, kedua 7, ketiga 10, keempat 13. Penyelesaiannya ya susunan KN adalah UN sama dengan 3 kali N ditambah 1. Maka rumus suku KN adalah UN sama dengan 3N ditambah 1. Kemudian pada masalah yang kedua itu tentang menabung. Jadi si Listo tadi dia menabung pada bulan Januari 50.000, bulan berikut bulan Februari dia menabung 100, bulan ketiga dia menabung 150, bulan keempat 200.000. Berarti setiap bulan dia menabung dengan nominal yang sama, yaitu 50.000. Nah, pertama 50, kedua dia naik lagi jadi 100, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian kita disuruh menyusun menentukan rumus UKN-nya, menentukan besar tabungan pada bulan KN. Ini diperoleh, jadi karena bedanya 50.000, langsung 50.000 di sini 50.000 kali 1 sama dengan 50.000. Bulan kedua 100 itu sama dengan 50.000 kali 2. 50.000 kali 2 kan 100. Ini adalah bilangan asli berurutan. Jadi dikali 1 kali 2 kali 3, 50.000 kali 3 sama dengan 150.000. Bilangan asli berurutan 1, 2, 3. Keempat, bulan yang keempat 200.000. Itu diperoleh dari 50.000 kali 4 sama dengan 200.000. Jadi dia berurutan. Ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini adalah bedanya. Bedanya sama. Yaitu 50.000, 50.000, berikut juga 50.000. Sehingga dari sini kita menyimpulkan bahwa untuk menentukan susunan KN yang tadi Anda sudah berembuk dalam kelompok, sudah merumuskan bahwa UN itu sama dengan mengambil kesimpulan dari sini 50.000 kali N. N-nya adalah bilangan asli. Sehingga besarnya tabungan KN adalah UN sama dengan 50.000. Ternyata ini hasil kerja dari kelompok 4 yang begitu bagus, urut. Kemudian, jadi untuk menentukan rumus suku KN basis aritmetik itu mudah. Kita hanya lihat susunan bilangannya saja. Ini 4, 7, 10, 13. Susunannya 4 ke 7 kan bedanya 3, ditambah 3. 7 ke 10 kan bedanya 3. 10 ke 13 kan bedanya 3. Kalau kita sudah mendapatkan bedanya, kita lihat suku pertamanya kan 4. Suku keduanya 7. Oh, bedanya 3. Dan seterusnya 7 ke 10 juga 3. Berarti kita sudah bisa menentukan kalau begitu rumusnya itu bedanya 3, berarti kita mengambil kesimpulan sudah. Oh, 3 kali berapa supaya menghasilkan 4 ini. Kalinya itu adalah bilangan asli berurutan mulai dari 1. Jadi ini kan dari bedanya. Ambil 3 ini berasal dari beda toh? Tadi yang Anda diskusikan begitu toh? Ya. Sehingga ini bedanya 3. Lalu dikali berapa? Supaya menghasilkan 4 ini. Oh, dikali bilangan asli dikali 1. Menghasilkan 3. Berarti masih kurang toh? Kan ini kan 4 suku pertamanya. Berarti kita harus tambahkan lagi 1 supaya menghasilkan 4 jadi. Kemudian susunan kedua 7. 3 kali 2 kan 6. Kita tambah yang sama saja. Oh, tambah 1 sama
N. Suku ke N itu karena barisan aritmetika itu kan barisan yang tak berhingga ke sana, panjang. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, pokoknya tak berhingga barisannya itu. Sehingga kita mengambil kesimpulan kita katakan bahwa ke N saja. N itu artinya belum diketahui. Ke N. Susunan ke N-nya itu berapa? Tadi kita sudah punya 3 ini kan dari beda. Terus ini adalah bilangan aslinya. Mengapa ditambah 1? Karena kalau sudah 3 kali 1, 3. Ini hasilnya 4. Berarti 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4 dan seterusnya. Maka kita mengambil kesimpulan. Tadi Anda sudah menyimpulkan. Semua kelompok hasilnya bagus. Menyimpulkan bahwa kalau begitu semuanya kan 3 kali 1, 3 kali 2 tambah 1, 3 kali 3 tambah 1, berarti 3 kali N ditambah 1. Kita menyimpulkan ini rumus terakhir ini. 3 kali N ditambah 1. 3 itu dari bedanya atau selisihnya sama. N ini adalah bilangan asli, mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan 1 ini ketetapan dari analisa, karena sudah 3 kali 1 kan 3, di sini hasilnya berarti ditambah 1, 4. 3 kali 2, 6. Ini kan 7, berarti ditambah 1, 7 dan seterusnya. Sehingga kita bisa kalian tadi sudah menyimpulkan bahwa rumus UN-nya adalah UN sama dengan 3N ditambah 1. Begitu juga masalah 2. Bagaimana masalah 2? Siapa yang mau bisa menyimpulkan ini? Mengapa sampai dengan Anda mendapatkan 50.000 kali N? Ya, 50.000 kali N sama dengan 50.000 N. Itu juga sama saja toh. Nanti tabungan pertama 60, kedua 100, ketiga 150, keempat 200. Berarti bedanya tetap 50.000 toh. 50.000, 50.000, 50.000. Maka bedanya kita langsung ambil. Oh, 50.000 kali 1. Toh, bilangan asli. Bedanya langsung kita tempatkan sini 50.000 kali 1 sama dengan 50.000. Yang kedua 50.000 kali 2 sama dengan 100.000. Dan seterusnya sampai dengan ke N. Berarti 50.000 kali N sama dengan 50.000 N. Sehingga tadi ada sudah menyimpulkan bahwa suku ke N-nya adalah 50.000 N. Jadi kalau ditanya misalnya sampai dengan ke 100, ya toh, bulan yang sampai dengan 2 tahun lagi, kan bisa hitung. Kalau misalnya ke 100 tinggal kita gantikan saja N-nya 100, jadi 50.000 kali 100.000 berapa? Begitu dan seterusnya. Jadi mudah toh? Baik, mungkin ada yang mau buat soal baru lagi? Sudah paham toh? Sudah? Sudah. Ada yang berani untuk buat soal baru? Baik. Silakan dari kelompok 4. Snowman ada di bawah. Di belakang. Kerja di sebelah kiri yang kosong.
Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Baiklah, ini dari hasil kerja mereka kelompok 4. Mereka bisa membuat soal baru. Sini baca bilangan yang mereka berikan adalah 1, 5, 9, dan 13. Situ suku pertamanya 1, selisihnya 4. Atau bedanya 4, berarti langsung 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4, suku pertama kan 1, berarti kurang 3. 4 kali 1 kurang 3 sama dengan 1. Suku kedua 5, berarti 4 kali 2, 8, kurang 3, 5. Jadi kurangnya itu sama, kurang 3 semua. 4-nya juga sama, karena memang bedanya 4. Berikut suku ketiga 9, 4 kali 3 kurang 3 sama dengan 9. Berikut suku keempat 4 kali 3. Memang ini 4 kali berapa? 4 kali 4 ya? Oh ya. Cobain sedikit. 4 kali 4 16 kurang 3 sama dengan 13. Sehingga kita menarik kesimpulan bahwa kalau begitu suku KN atau UN sama dengan 4N dikurang 3. Tinggal misalnya orang tanya 1, 5, 9, 13, suku ke 100 berapa? Tinggal kita masukkan saja N-nya 100. U 100 sama dengan 4 kali berapa? N-nya 100 berarti 4 kali 100 kurang 3 sama dengan 400 kurang 3 sama dengan berapa? 400 kurang 3 300 300 berapa? 390. Ini kalau diuraikan seperti ini sampai dengan 397 lama, ya toh? Ya. Tapi kalau sudah ada rumus, sudah dapat rumus UN-nya adalah 4N kurang 3, tinggal kita gantikan N-nya saja. Sudah. Baik. Sekarang setelah hasil diskusinya Anda sudah presentasikan di papan, langkah yang berikut kita menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Mana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan yang pertama, menuliskan pola bilangan yang terbentuk berdasarkan masalah yang diberikan. iya, menuliskan pola bilangan berdasarkan masalah yang diberikan. Yang kedua, Menentukan suku pertama U1 sama dengan A. iya, menentukan suku pertamanya. Pertamanya simbol A. Berikut, Menentukan beda. iya, menentukan bedanya. Kalau itu kita sudah tentukan, tinggal kita membuat rumusnya, menentukan rumusnya. Kita menjawab sampai dapat rumusnya. Bagus. Sekarang waktu tinggal 10 menit ini. Kalian kerja dulu soal akhir post test.
kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena yang ini adalah kemandirian, kejujuran dalam menjawab. Baik, sebelum kerjanya ada waktu sedikit. Kita rangkum seperti ini. Nanti yang dari pertama sampai akhir. Tadi itu sedikit. Sekarang ini kita rangkum. Barisan aritmetika itu adalah barisan yang mempunyai beda sama dari suku yang berdekatan. Sehingga kalau misalnya suku pertama itu A, toh? Suku kedua berarti diperoleh dari U2 dikurang U1, toh? Suku pertamanya A, U1-nya A. Suku keduanya itu adalah dari suku kedua kurang suku pertama. Jadi U2 kurang U1 sama dengan berapa? U2 kurang U1 sama dengan B. Bedanya 4, toh? Ya. Dan jadi kita bisa tulis A. Bacaan aritmetikanya itu adalah A. Yang keduanya itu adalah sama dengan A ditambah B. A itu adalah suku pertamanya. Berarti A ditambah B. Berikut suku ketiganya itu diperoleh dari suku pertama ditambah beda ditambah beda. Ya, suku pertamanya 1, bedanya 4, 1 tambah 4 5. Nah, ditambah beda lagi 4, 9. Sehingga diperoleh A ditambah 2 beda. Dan seterusnya diperoleh UN sama dengan A ditambah A-nya tetap suku pertama ditambah N ini. Bilangan asli tadi itu N kurang 1 dikali beda. Jadi ini adalah rumus terakhir. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Baik. Sekarang Anda kerja dulu soal supaya membuktikan bahwa yang tadi kita sudah belajar Anda sudah paham atau belum. Kerja masing-masing ya. Soalnya itu langsung kerja waktu lagi 5 menit saja. Yang sudah ada langsung kerja. Langsung kerja di lembaran yang ada di mana? Yang dinilai adalah kejujuran, kemandirian. Jadi tidak lagi tanya-tanya ya. Tadi itu kelompok sehingga berdiskusi bersama. Sekarang Anda kerja masing-masing. Kemandirian yang dinilai, kejujuran yang dinilai, berarti Anda tidak boleh melihat teman yang di samping kiri kanan. Kerja sendiri-sendiri. Waktunya itu 5 menit saja. Ya, lagi 5 menit.
undangan. Waktu Anda 5 menit. Lagi 2 menit. Jadi 1 menit. Jangan lupa nama. Sudah habis? Sudah. Waktu juga sudah selesai. Silakan kumpul. Baik, pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Anda? Baik. Jadi hari ini kita menggunakan model pembelajaran based learning. Kira-kira apa yang Anda merasa senang? Mungkin ada beda dengan tahun yang lalu yang Ibu menerapkan model pembelajaran lain. Apa yang ini lebih bagus? Iya, lebih bagus. Mengapa Anda rasa lebih
bagus. yang ini. Kenapa ditayang? Bagaimana? Karena ditayangkan. Ditayangkan menggunakan PowerPoint. Yang lain? Bagaimana? Anda rada senang? Rada senang itu kenapa? Gampang. Ya? Gampang. Gampang karena berdiskusi dengan teman ya. Pelajaran kali lalu kan ibu yang monoton untuk mengajar, hari ini hanya pendengar setia saja. Sekarang dengan adanya model pembelajaran based learning, Anda bisa berdiskusi dengan teman untuk memecahkan masalah tadi. Oke? Yang menjadi tugas rumah, tugas mandiri, bukan kelompok, tugas rumah. Halaman di buku halaman 42 nomor 2. Halaman 42 nomor 2. Buku Erlangga ya. Halaman 42 nomor 2. Ada soal, nanti Anda pulang, kerjakan kali depan, dan sekali berikut kumpulkan ibu periksa. Catat ya halamannya, nanti pulang baru selesaikan. Sekarang mau waktu kita mau pulang, ibu perlu menyampaikan materi yang akan datang. Materi yang akan datang adalah kita menentukan banyaknya suku ke N, yaitu tentang barisan. Ini barisan aritmetika, kali itu kita menentukan deret aritmetika. Sekarang sudah mau waktu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita tutup pelajaran kita dengan doa. Doa dipimpin oleh tadi itu ketua kelas. Sekarang minta yang lain. Oke, paren saudara. Oke, paren kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap bersalam. Selamat pagi, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Silakan keluar. Saya pulang.